Terima kasih Anda masih bersama kami. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membentuk Direktorat PPA dan PPO untuk mengoptimalisasi penanganan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Pembentukan Direktorat PPA dan PPO di tubuh Polri ini mendapatkan apresiasi banyak pihak sebagai komitmen Polri dalam melayani dan melindungi perempuan dan anak. Dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, Polri membentuk Direktorat PPA dan PPO. Pembentukan direktorat tersebut berdasarkan Perpres nomor 20 tahun 2024. Juga kita ketahui dengan banyaknya perkembangan dan dinamika yang ada dan menjadi perhatian publik, Bapak Kapolri juga komitmen dengan adanya pembentukan salah satu direktorat yaitu PPA dan PPO yang ada di Bareskrim Polri yang nantinya telah ditunjuk dipimpin oleh seorang polwan berpangkat Brigadir Jenderal Polisi Desi, di mana berdasarkan pada Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2024 bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri terkait dengan adanya sesuatu yang memang berdasarkan dari keresahan masyarakat, kemudian perkembangan kejahatan, ya tentunya juga Bapak Kapolri membentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dengan adanya peningkatan di dalam struktur organisasi ya khususnya ada di Bareskrim. Adapun fungsi pokok pada pelaksanaan tugas dan fungsi pada PPA dan PPO sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Yang kedua, pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lain yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang ketiga, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pelayanan terpadu dengan pihak terkait di dalam dan di luar negeri dalam penanganan perlindungan dan pemulihan pada tindak pidana perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya. Juga perdagangan orang dan penyelundupan manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengapresiasi Polri atas pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang di Bareskrim Polri. Pembentukan direktorat ini menunjukkan bahwa Polri meningkatkan kualitas serta menjawab ekspektasi publik dalam memberikan rasa keadilan serta perlindungan kepada masyarakat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan selamat dan sukses atas dibentuknya Direktorat PPA PPO di dalam naungan Polri. Ini menunjukkan secara kelembagaan Polri sedang meningkatkan kualitas dan menjawab, merespon ekspektasi publik. Tentu KPAI menyampaikan ucapan selamat beserta ini menjadi tonggak dan momentum bersama dalam memberikan keadilan, memberikan rasa perlindungan, memberikan rasa dilayaninya publik oleh Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu hal yang paling mengemuka adalah dari PPA PPO ini ingin berkomitmen kita semua menentang, melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberantas tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan antar wilayah, bahkan antar negara. Selain itu, kami juga memberi masukan, mengungkap bagaimana cybercrime dalam hal ini yang berkaitan dengan perempuan dan anak bekerja secara efektif, mendukung kerja kepolisian, kerja hebat, kerja cerdas, dan melayani masyarakat. Sekali lagi, selamat bekerja, KPAI siap berkolaborasi. Komnas Perempuan juga mengapresiasi pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang di Bareskrim Polri. Hal ini langsung disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani di Gedung Komnas Perempuan, Jakarta Pusat.
Setelah menunggu sejak gagasan ini dicetuskan oleh Pak Kapolri di tahun 2021, Komnas Perempuan menyambut dengan gembira dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang kita sebut dengan Direktorat PPA dan PPO. Kami tentunya berharap bahwa pembentukan direktorat ini yang diawali dengan penunjukan dari para pimpinan di direktoratnya akan bisa mempercepat proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk kejahatan yang dihadapinya. Tentunya kami juga berharap bahwa struktur baru ini bisa mengatasi berbagai keterbatasan dari unit PPA yang selama ini dihadapi, termasuk misalnya kurangnya awak, kesempatan untuk memperkuat keterampilannya, maupun dalam infrastruktur untuk bisa menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan secara lebih komprehensif. Kami tentunya mendorong agar direktorat ini terus mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak karena memang dimensi dari kebutuhan korban, terutama perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan, itu perlu ditangani secara bersama-sama dalam sistem peradilan pidana terpadu untuk perempuan korban kekerasan. Termasuk juga dalam penanganan kasus-kasus perempuan yang berkonflik dengan hukum. Kami juga sangat senang bahwa penunjukan pimpinan pertama di direktorat ini adalah seorang Polwan. Ini merupakan sebuah komitmen yang diwujudkan mengenai pengarus utamaan gender. Kami berharap nanti di direktorat ini juga akan diisi lebih banyak lagi kawan-kawan Polwan dan akan menyemangati lebih banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia yang berada di tubuh kepolisian untuk melakukan upaya peningkatan kapasitasnya sehingga juga bisa mendapatkan posisi-posisi yang strategis di tingkat kepolisian selain tentunya melalui kebijakan-kebijakan yang mengafirmasi kepemimpinan perempuan. Pembentukan Direktorat PPA dan PPO oleh Mabes Polri diapresiasi banyak pihak. Setelah KPAI dan Komnas Perempuan, Nahdlatul Ulama juga menyampaikan apresiasinya. Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama mengapresiasi pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang atau PPA dan PPO oleh Mabes Polri. Ketua Umum PP Fatayat NU Margaret Aliatul Maimunah mengatakan, langkah ini ialah komitmen besar Polri dalam melayani dan melindungi perempuan dan anak. Komisi 3 DPR RI juga mengapresiasi langkah Kapolri ini. Arteria Dahkan mengatakan bahwa Direktorat PPA dan PPO bahkan juga di Tresiber ialah kebutuhan yang kekinian. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI juga menyambut baik inovasi ini. Bahkan PBHI mengatakan bahwa kebijakan ini ialah terobosan yang paling besar. Diharapkan direktorat ini dapat menjadi ujung tombak dalam memastikan pemulihan hak korban, termasuk restitusi dan rehabilitasi. Selain itu, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, turut menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya sebagai Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, yang sudah cukup lama bekerja sama juga dengan Mabes Polri, memberikan dukungan sepenuhnya terhadap apa yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri pada tanggal 20 September tahun 2024 yang lalu, yaitu Direktorat Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga Direktorat Perdagangan Orang. Karena kami melihat sendiri cukup banyak pelaku-pelaku kekerasan, kejahatan seksual, kejahatan kekerasan dan sebagainya terhadap perempuan dan anak yang kadang-kadang masih terkendala berbagai permasalahan, sehingga mudah-mudahan dengan adanya direktorat ini di bawah Bariskrim, Polri betul-betul dapat meningkatkan penindakan yang tegas terhadap para pelaku-pelaku tersebut. Mudah-mudahan penindakan tegas terhadap para pelaku-pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak juga bisa semakin ditingkatkan lagi. Kapolri memberikan apresiasi atas kinerja Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.